Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yunita Widiasari SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Saya mengajar di SD Negeri Cisitu, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran UKIN di kelas 6, tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu untuk perubahan pembelajaran berikutnya agar bisa dilakukan dengan lebih baik lagi kepada kedepannya. Terima kasih.
kesehatan. Dan kita juga harus bersyukur bahwa kita semua sudah diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar seperti biasa. Meskipun sehat, tetapi tetap harus jaga kesehatan. Tidak boleh jajan sembarangan ya. Ya, semuanya harus jaga kesehatan. Berarti hari ini yang tidak masuk adalah satu orang, Sofian ya.
Tidak boleh ada yang ngobrol-ngobrol dengan temannya. Harus diperhatikan. Silahkan perhatikan dulu ya. Perhatikan ya. Selamat datang di channel pendidikan Al-Ilham. Kelas 6, tema 5, subtema 2, muatan pelajaran IPS, Komoditas Ekspor dan Impor Indonesia. Pernahkah kalian membeli barang dari luar negeri? Contohnya seperti handphone ini. Di era globalisasi seperti sekarang ini, sangat mudah melakukan kegiatan impor. Kegiatan membeli barang dari luar negeri disebut dengan impor. Yuk kita belajar tentang ekspor dan impor Indonesia, khususnya wilayah negara ASEAN. A. Pengertian ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual atau mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Eksportir adalah orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor. B. Pengertian impor. Impor adalah membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan importir adalah orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan impor. C. Komoditas ekspor dan impor Indonesia. Indonesia memiliki peranan penting dalam kegiatan ekspor dan impor di ASEAN. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Contohnya seperti tambang batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Contoh hasil ekspor yaitu dari pertanian dan perkebunan, seperti karet, kedelai, jagung, lada, coklat, serta kelapa sawit. Yang kedua, ekspor hasil hutan berupa rotan, kayu, serta getah daman. Hasil ekspor hutan sangat bermanfaat bagi negara-negara, terutama yang tidak memiliki hutan seperti seluas Indonesia. Yang ketiga, ekspor hasil peternakan dan perikanan. Hasilnya adalah udang, ikan, daging, serta mutiara. Empat, ekspor hasil industri berupa kain batik. Kain batik Indonesia diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO sejak tanggal 2 Oktober 2009. Kain sintetis serta semen. 5. Ekspor hasil pertambangan. Yang pertama adalah gas alam. Ketiga, emas. Keempat, perak. Dan terakhir adalah hasil tambang batu bara. Indonesia juga mengimpor barang-barang sebagai berikut. Olahan migas, contohnya bensin, solar, kerosin, merupakan hasil olahan minyak dan gas yang diimpor oleh Indonesia.
2. Barang impor industri. Contohnya adalah mesin-mesin industri, alat transportasi seperti pesawat, serta kereta api. Dan tidak ketinggalan adalah handphone yang kalian gunakan. Indonesia juga mengimpor bahan baku sebagai berikut. Contohnya adalah suku cadang mesin, bahan industri dan kimia, serta sayuran dan buah-buahan. Dan yang terakhir adalah impor jasa. Indonesia mengimpor tenaga ahli dari negara-negara maju seperti ahli IT, ahli konstruksi, dokter, dosen, dan lain sebagainya. Coba cek handphone kalian yang digunakan. Barang impor dari negara mana? Sebutkan. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai Ya, sudah ya? Sudah melihat videonya? Nah, tadi video tentang apa yang kalian lihat itu? Ya, komoditas ekspor. Tentang komoditas ekspor, ya betul. Tadi di dalam video kan adalah video tentang komoditas ekspor. Komoditas ekspor Indonesia itu apa saja tadi? Contohnya, oh di bidang pertanian, betul. Apa saja tadi? Ada bidang industri, terus di bidang apa lagi? Perikanan, terus apa lagi? Pertambangan, terus perhutanan. Ya betul, tadi ada macam-macam komoditas ekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN. Nah, selain dari komoditas ekspor, Indonesia juga mengimpor barang-barang dari negara lain. Nah, coba perhatikan. Nah, komoditas ekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN. Nah, yang pertama, komoditas ekspor ini adalah salah satu cara suatu negara untuk mendapatkan pendapatan ya. Kenapa bisa diekspor? Karena barang yang ada di Indonesia itu melebihi dari pemakaian yang dipakai oleh Indonesia, sehingga Indonesia bisa mengekspor ke negara lain. Nah, komoditas ekspor lain diantaranya yang pertama adalah tekstil ke Malaysia dan Singapura. Ya, terus yang kedua kopi ke Malaysia dan Myanmar. Indonesia telah langsung termasuk penghasil
secara berkelompok, diskusi. Tidak boleh ada yang ngobrol. Semuanya harus bekerja kelompok. Nah, tugasnya apa? Nah, tugasnya adalah anak-anak ibu membuat mading mengenai komoditas ekspor Indonesia. Ya, tadi kan sudah dijelaskan sama ibu komoditas ekspor Indonesia itu apa saja. Nanti kalian tuliskan. Setelah dituliskan lalu ditempelkan dan dibuat menjadi mading. Betul? Betul. Ya. Tetapi sebelumnya ibu akan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Bagaimana kalau 25 menit untuk mengerjakan mading? Cukup? Nah, anak-anak ibu, dengan waktu seperti itu kalian bisa membaginya, terserah kalian bagaimana cara membaginya, asal dalam waktu segitu harus sudah selesai. Nah, silakan sekarang anak-anak ibu bekerja dengan kelompok. Assalamualaikum. Dari kelompok 5 akan membacakan hasil kelompok. Alat dan bahan buku pegangan yang relevan serta styrofoam, gunting, lem atau jarum, pulpen, kertas origami. Kesimpulan, komoditas ekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN pada mading, hasil pertanian dan perkebunan, pertanian kelapa sawit, perkebunan kopi, karet, rempah-rempah, teh, kokoa, dan kopi, hasil hutan, kelapa sawit, tekstil, karet, kakao, inti, kopi, kayu, lapis, batu bara, hasil pertambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, magnet, emas, akhir pertanian, hasil peternakan dan perikanan, peternakan itik, daging, sapi, dan ayam, pertanian, udang, ikan, tuna,
menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Laporan kegiatan membuat magnetit, kakao, karet, dan alas kaki. Hasil pertambangan, minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, dan batu kacan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, anak-anak ibu semuanya tadi kan sudah pada berani maju ke depan, sudah pada berani mempresentasikan. Tadi dimulai dari kelompok berapa tadi yang pertama, kelompok 5 sampai yang terakhir kelompok 1 sudah pada maju ke depan, sudah berani dan sudah hebat-hebat. Nah, anak-anak ibu, karena semuanya pada hebat-hebat, kita akan melakukan tepuk the best terlebih dahulu. Silakan tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Go, go, go. Ya, semuanya pada the best. Nah, anak-anak ibu tadi kan dimulai dari kelompok 5 sudah pada presentasi. Apakah kalian akan menanggapi dari hasil presentasi temannya? Tadi bagaimana presentasi dari kelompok 1? Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 3? Kelompok 4? Bagus semuanya ya. Ya, semuanya pada bagus-bagus dan semuanya pada hebat. Ya, anak-anak ibu, kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Komoditas ekspor. Ya, komoditas ekspor Indonesia itu apa saja? Di bidang apa saja? Pertanian. Ya, betul. Komoditas ekspor Indonesia itu beragam ya. Yang pertama ada di bidang pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan, banyak sekali ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah Indonesia bekerja sama dengan negara lain ASEAN. Indonesia memiliki komoditas ekspor ke berbagai negara ASEAN di berbagai bidang. Namun demikian Indonesia juga mengimpor dari negara lain. Nah, seperti itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya, anak-anak ibu, apakah ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Sudah pada paham berarti ya sama materi pembelajaran hari ini? Paham? Nah, di sini ibu memiliki lembar evaluasi. Nah, kalau tadi anak-anak ibu bekerja secara berkelompok, kalau sekarang kalian akan mengerjakan soal evaluasinya masing-masing individu, tidak boleh ada yang nyontek, semuanya harus bekerja sendiri. Meskipun duduknya berkelompok, tetapi mengerjakannya harus sendiri ya. Mengerti? Ya, silakan dikerjakan. Selesai mengerjakan soal evaluasinya? Sudah selesai semuanya. Kalau sudah selesai semuanya, coba sekarang kita bahas dulu. Nomor 1, siapa yang mau jawab? Oh ya, silakan. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang ekspor? Apa? Kegiatan ekspor adalah sebuah kegiatan yang mengeluarkan produk dan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan beberapa peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ekspor tersebut dapat dilakukan oleh suatu negara yang bisa menghasilkan suatu produk dalam jumlah besar dan memiliki Ya, betul. Nomor 2, sebutkan ini
Ya, betul sekali. Nomor 3 ya. Nomor 3, beragam komoditas yang diekspor oleh Indonesia. Bagaimana peran Indonesia dalam kegiatan ekspor dengan negara-negara di ASEAN? Siapa yang mau jawab nomor 3? Kiano, silahkan dibaca nomor 3 jawaban. Indonesia dalam kegiatan ekspor dan impor dalam kawasan ASEAN pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Indonesia sebagai anggota aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Ya, betul sekali. Nomor 4. Mengapa setiap negara ASEAN memiliki komoditas ekspor? Siapa yang mau jawab nomor 4? Saya Bu. Oh iya, silakan. Karena setiap negara memiliki potensi kehebatan sumber daya alam yang sangat berbeda. Ya, betul ya, karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang berbeda. Nomor 5. Apa manfaat kegiatan ekspor bagi bangsa Indonesia? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan Afila. Adanya kegiatan ekspor bermanfaat untuk membuka peluang pasar baru di luar negeri. Kesadaran pemasukan perluasan pasar domestik, investasi dan devisa pada suatu negara. Ya, betul ya. Nah, anak-anak ibu semuanya sudah pada menjawab soal evaluasinya dengan benar. Tadi ada perwakilan yang mau menjawab soal, itu sampelnya juga sudah pada benar semuanya. Berarti semuanya sudah pada menyimak materi yang telah ibu berikan ya. Sudah pada hebat-hebat semuanya. Nah, sekarang lembar evaluasi dan yang lainnya dikumpulkan